Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu sesudah Natal. Kasih-Nya tak berubah dan setianya tetap berlanjut hingga di awal tahun 2026. Ketika persekutuan yang bersyukur ini menyadari akan kebaikan Tuhan, maka perjumpaan dengannya adalah sukacita. Marilah kita mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk beribadah dan datang ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Besti Laborita Panggabean. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita menahbiskan ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nats pembimbing dari Ibrani pasal 10 ayat 22 mengatakan, "Karena itu,
marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat dan daripada-Mu, dan lengkapilah dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8 yang mengatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun beda kondisi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Dosamu diampuni juga dilupakannya. Dosamu diampuni juga dilupakannya. Sabda Tuhan mulai dengarlah di nadaku. Dosamu diampuni, dosamu diampuni juga dilupakannya, juga dilupakannya. Jemaat, mari berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Demikianlah perintah hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara sektor pelayanan 9. Dipersilakan.
Jemaat, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau menyertai hidup kami sampai sekarang ini. Dan sebagai anak-anak-Mu kami mengingat untuk datang ke rumah-Mu yang kudus, beribadah kepadamu. Kiranya Engkau menyempurnakan ibadah kami ketika kami mendengarkan firman-Mu untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mohon padamu ya Allah, karuniakanlah kepada kami roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami dengarkan menuntun kami kepada kebenaran dan kepada kehendak-Mu. Dan kuasa roh-Mu juga menuntun kami untuk mengerjakannya. Kami percayakan waktu ini padamu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 31 yang mengatakan, "Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Sebab, jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari perikop bacaan kita menyatu dalam persekutuan bersama Kristus. Menyatu dalam persekutuan bersama Kristus. Dalam filsafat Jawa, ada sebuah ajaran untuk menemukan kesempurnaan dalam hidup. Ajaran itu disebut manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Ini merupakan konsep mistik yang menggambarkan penyatuan antara manusia yang disebut kawula dengan Tuhan yang disebut Gusti. Dalam pencapaian kesadaran bahwa hidup, rasa, dan gerak manusia itu bersumber dari kehendak ilahi. Manunggaling kawula Gusti ini dapat dicapai melalui laku spiritual, misalnya bertapa, bersemedi, mengendalikan diri. Melalui itu seseorang bisa membersihkan batin untuk mendekatkan dirinya pada Sang Gusti yang merupakan asal muasalnya. Nah, ketika kesadaran ini tercapai, orang tersebut akan merasakan kebijaksanaan, ketenangan, keharmonisan dengan semesta. Dan ajaran ini juga menekankan kerendahan hati, keikhlasan, serta pemahaman bahwa segala sesuatu adalah pancaran dari yang ilahi. Jadi gagasan dari ajaran ini bahwa manusia dan alam semesta ini berada dalam kesatuan dengan yang ilahi. Bukan hanya dalam filsafat Jawa, manunggaling kawula Gusti itu ada, tapi dalam semua ajaran agama-agama itu ada, menyatunya sang umat dengan Tuhannya. Sama halnya juga dalam kekristenan. Dalam kekristenan juga ada pengajaran, tapi kita tidak menyebutnya manunggaling kawula Gusti, tapi menyatunya umatnya bersama dengan Tuhannya, bersama dengan Kristus. Lalu apa bedanya ya? Apa beda pengajaran manunggaling kawula Gusti menurut filsafat Jawa tadi, juga agama-agama lain dengan konsep kekristenan? Apa bedanya kira-kira? Bedanya adalah bahwa konsep agama lain tentang manunggaling kawula Gusti itu diusahakan oleh manusia. Maka semedi, bertapa, membersihkan diri, mengendalikan diri, itu menjadi usaha yang dilakukan oleh seseorang. Tapi dalam konsep kekristenan bukan usaha manusia, tapi usaha Allah. Allah yang mengusahakan menyatu dengan umatnya. Allah berinisiatif menyatu dengan umatnya. Dan penyatuan itu terjadi lewat Yesus Kristus. Itulah yang dijelaskan pada ayat 19 sampai ayat 21. Bahwa Kristus itulah yang telah membuka jalan bagi kita untuk kita bersatu dengan Allah kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kita sebut dalam ajaran gereja Allah Tritunggal. Yesuslah yang membuka jalan bagi kita untuk menyatu dengan Allah melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Kita disatukan dengan Allah. Konsep kekristenan, umat menyatu dengan Allah, Allah menyatu dengan umat bukan karena usaha manusia, tetapi karena usaha Allah melalui Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dan Yesus itulah imam kita yang membuka jalan, membuka tabir itu, Yesus, sehingga kita dipertemukan, dipersatukan dengan Allah.
Nah, kesatuan ini Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya kesatuan dalam konsep atau ide atau pemikiran. Tapi itu nyata. Penyatuan, kesatuan yang nyata antara manusia, umatnya dengan Allah, Allah dengan umatnya. Hal itu tercermin pertama lewat ibadah. Ibadah. Dikatakan ayat 22, datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apakah ibadah yang dimaksud hanya kita duduk, memuji memuliakan Tuhan, membaca firman, mendengarkan firman, berdoa? Ibadah itu apa? Bapak Ibu Saudaraku, ibadah itu punya pengertian yang sangat-sangat luas. Ibadah itu adalah sebuah pengabdian. Pengabdian, aku mengabdikan diriku kepada Tuhanku. Seluruh hidupku kuabdikan kepadanya, itu ibadah. Ibadah itu juga merupakan kepatuhan, ketaatan pada perintahnya, pada kehendaknya. Aku patuh, aku taat pada perintahnya. Itu ibadah. Ibadah itu juga merupakan kesetiaan. Aku setia. Sampai kapanpun, situasi apapun, aku setia kepada Tuhanku yang kusembah. Ibadah itu adalah penghormatan, rasa hormat yang diberikan kepada Tuhan. Dan ini melibatkan seluruh hidup kita, rohani, jasmani, pikiran, jiwa, hati, perbuatan, perkataan, tindakan, karya, seluruh hidup kita. Di sanalah dicerminkan ibadah yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ketika kita sudah menyatu dengan Allah, maka di sana nyata kita beribadah kepadanya, mengabdikan hidup kita seluruhnya kepadanya. Baik dalam konsep ibadah ritual seperti yang kita lakukan ini, maupun konsep ibadah aktual setelah kita pulang dari ruang gereja ini. Kita menyatakan ibadah kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Bagaimana ibadah yang dilaksanakan dengan hati yang tulus ikhlas? Bapak Ibu Saudara, banyak orang datang beribadah tidak dengan hati tulus ikhlas. Saya tidak tahu motivasi kita beribadah sekarang ini tulus ikhlas apa tidak. Apakah ini sebuah rutinitas orang Kristen harus datang beribadah? Pada hari Minggu saya datang beribadah. Atau karena disuruh, kamu pergi beribadah. Ini hari Minggu, pergi beribadah. Atau karena saya mau melayani. Karena saya melayani, saya harus datang beribadah. Kalau tidak, saya di rumah saja. Ya, banyak presbiter begitu loh. Kalau tidak melayani, nggak datang dia beribadah. Banyak. Apakah kita datang beribadah hanya karena saya nanti dapat transport? Saya dapat transport. Apakah kita datang beribadah karena ingin tampil, ingin dilihat orang gitu ya? Atau mau ketemu dengan seseorang? Atau karena kepentingan yang lain? Itu bukan beribadah yang tulus ikhlas. Ketika orang menyatu dengan Tuhannya, dia akan datang beribadah dengan tulus ikhlas. Semata-mata aku mau ketemu dengan Tuhanku. Aku mau melayani Tuhanku. Aku mau mengabdi kepada Tuhanku. Aku mau taat setia pada Tuhanku. Tidak ada motivasi yang lain. Hanya rindu kepada Tuhannya dan mau mengabdikan hidupnya kepada Tuhannya. Itulah ibadah yang tulus ikhlas. Baik di ruang ibadah maupun di luar ruang ibadah. Dimanapun dia hadir, seluruh hidupnya itu merupakan ibadahnya kepada Tuhannya. Karena itu dia mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan yang disembah dia. Lalu ibadah itu katanya dengan keyakinan iman yang teguh.
Apakah kita datang beribadah ini dengan keyakinan iman yang teguh? Hal itu tercermin lewat apa? Ketika bernyanyi, nyanyian itu, kata-kata syair dari lagu itu kita perhatikan baik-baik. Dan kita imani setiap kata dari nyanyian itu. Karena itu kita pun menyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh. Ketika doa disampaikan, doa dinaikkan. Apakah itu doa syafaat atau doa pengakuan dosa, meskipun itu satu orang yang berdoa, tetapi umat yang punya keyakinan iman teguh, dia akan mengaminkan setiap doa yang dinaikkan. Dia mengimani Tuhan bekerja mendengarkan doa itu. Lalu dia mengatakan, amin. Apakah firman Tuhan yang disampaikan diimani? Atau kita sibuk dengan yang lain? Gadget kah? Merenungkan nasib kah? Merenung, menghayal, berbincang-bincang, atau tertidur? Kalau kita mengimani dengan iman yang teguh, firman yang disampaikan sungguh-sungguh kita dengarkan. Poinnya apa? Saya dengarkan baik-baik, lalu saya aminkan dan pulang saya kerjakan. Diimani firman yang disampaikan. Apakah berkat ketika diberikan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, kita mengimaninya. Maka berkat Tuhan itu mengiringi perjalanan hidup saya, sampai di rumah, sampai dalam kehidupan saya setiap hari. Apakah kita mengimaninya? Lalu mengaminkannya? Ini menjadi evaluasi untuk kita. Kalau kita beribadah, ibadah ritual, benar-benarkah kita punya keyakinan iman yang teguh? Benar-benarkah kita beribadah dengan tulus ikhlas? Nah, coba lihat lagi. Ya, hati kita seperti apa. Dan beribadah itu tadi disampaikan bukan hanya di ruang ibadah atau kita bersatu teduh secara pribadi atau kita beribadah dengan keluarga kita. Tapi pekerjaan kita adalah ibadah, perkataan kita adalah ibadah, pemikiran kita adalah ibadah, karya kita adalah ibadah, semuanya ibadah. Yang di sana pun kita nyatakan keyakinan iman yang teguh dan juga ketulusan hati kita. Ibadah yang demikian. Lalu yang kedua katanya, ketika kita sudah menyatu dengan Tuhan kita, kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita. Apa itu isi pengharapan kita? Apa pengharapan kita? Pengharapan kita adalah pengharapan akan kehidupan yang kekal. Dan kehidupan kekal itu Bapak Ibu bukan nanti saja tapi sudah dimulai dari sejak kita hidup di dunia ini dalam iman. Hidup kekal itu hanya kesempurnaan nantinya. Tapi hidup kekal itu sudah dimulai dari sejak hidup kita sekarang ini. Dan karena itu orang yang punya pengharapan, dia tidak akan mudah jatuh. Tidak akan mudah terluka, menangis. Dia tidak akan mudah kecewa, sakit. Orang yang memiliki pengharapan teguh dan dia berpegang teguh pada itu, dia menjadi orang yang kuat. Karena apa? Tuhanku bersama dengan aku dan pengharapanku bukan pengharapan yang kosong. Pengharapanku pengharapan yang aku yakini dan itu ditepati oleh Allahku. Pengharapan yang teguh itu. Apalagi? Selain kehidupan kekal. Keselamatan. Keselamatan yang sudah berlangsung dalam hidup kita ini. Dan nanti terwujud ketika Yesus datang kembali. Pengharapan akan kemuliaan sorgawi yang akan dikaruniakan kepada kita. Dan kemuliaan sorgawi itu sudah dimulai dari hidup kita sekarang. Kita ini mulia, dimuliakan oleh Tuhan kita. Dan pengharapan itu, pengharapan yang dijanjikan oleh Allah dalam Yesus Kristus itu, pengharapan yang kita pegang teguh dan itu tidak mengecewakan.
Lalu yang ketiga, ketika orang sudah menyatu dengan Allah, maka kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Kesatuan dengan Allah kita itu akan mendorong kita, memampukan kita untuk melakukan seperti yang Allah lakukan. Apa sifat Allah? Apa karakter Allah? Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Ketika kita menyatu dengan Allah, maka cerminan diri Allah itu tercermin dari diri kita. Allah yang adalah kasih itu juga menjadi gambaran hidup kita. Kasih. Dia tercermin, dia terlihat dari kehidupan kita. Allah yang adalah kasih itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Maka kita melakukannya. Lalu yang keempat, ketika kita menyatu dengan Allah, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya orang yang sudah menyatu dengan Tuhannya, dia rutin, setia, tekun, rajin untuk beribadah. Dia tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kalau ada orang yang hanya muncul 1 kali 1 tahun atau 2 kali 1 tahun pada saat Natal atau Paskah, itu perlu dipertanyakan itu. Ya, kalau kita sudah menyatu dengan Allah kita, kita akan rutin apapun yang terjadi saya akan datang ke pertemuan-pertemuan ibadah. Hanya kalau saya sakit dan sakit saya itu tidak bisa lagi menopang tubuh saya, baru saya live streaming. Tapi kalau selagi saya bisa, waktu saya atur baik-baik, saya akan datang beribadah. Karena kerinduan yang mendalam untuk ketemu dengan Tuhan yang saya percayai. Jadi orang yang menyatu dengan Tuhannya itu otomatis tubuhnya itu akan bergerak. Ketika ibadah, ada pertemuan-pertemuan ibadah, baik ibadah minggu, keluarga, syukur dan seterusnya, aku hadir. Karena apa? Dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu, kita dikuatkan. Kita saling mendoakan, saling menasehati, saling membantu, saling mendukung. Termasuk juga bertumbuh dalam iman. Sebab kita melihat saudara kita, mendengarkan ceritanya, lalu melihat pengalaman hidupnya. Itu membuat kita bertumbuh. Jadi kalau ada orang hanya di rumah, saya sudah beribadah di rumah kata dia. Ini kemalasan atau apa gitu ya. Dan dia bangga sudah beribadah di rumah. Apakah itu cukup? Tuhan justru meminta kita, mengajar kita untuk melakukan pertemuan-pertemuan peribadahan. Jadi jangan malas beribadah. Lalu yang kelima, ketika kita bersatu dengan Tuhan, jangan sengaja berbuat dosa lagi setelah memperoleh tentang kebenaran. Jangan sengaja berbuat dosa lagi setelah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Pengetahuan tentang kebenaran itu apa? Firman Allah. Dalam firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, kita mengenal Allah, Allah Tritunggal. Firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, kita tahu, kita mengenal pekerjaan Allah, karya Allah yang menyelamatkan. Melalui Yesus Kristus di sana jelas dinyatakan. Melalui firman yang tertulis dalam Alkitab, kita diarahkan untuk hidup seperti yang dikehendakinya. Kebenaran Allah bisa kita lihat, kita baca, kita renungkan lewat Alkitab. Tapi ketika kita sudah mengetahui itu, tapi sengaja berbuat dosa. Tahu artinya sengaja? Dia paham ini salah, dia tahu ini dosa, tapi dia tetap melakukannya. Itu sengaja. Sangat berbeda dengan orang yang memang gak tahu apa-apa. Dia lakukan sebuah kesalahan atau kejahatan. Memang dia gak tahu. Untuk orang itu tidak dituntut apa-apa. Tapi bagi setiap orang yang sudah paham, tahu, punya pengetahuan tentang kebenaran itu, tapi sengaja berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara, ini perbuatan
yang merendahkan dan menghina Allah. Di ayat 29, di sana disebutkan orang tersebut telah menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah, Roh Kudus. Orang yang sengaja melakukan dosa dan dia tahu itu dosa, dia sudah merendahkan, menghina Yesus, menginjak-injak anak Allah. Ini keras sekali loh. Menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Najis itu kata dia. Darah Yesus itu najis. Menghina Roh Kudus, menghina roh anugerah. Ini keras sekali. Jadi jangan kita anggap ketika kita melakukan dosa, kita paham, kita ngerti ini dosa saya lakukan. Jangan anggap itu sebuah kesalahan biasa, hal yang tidak masalah. Tapi bagi Allah itu sungguh sangat masalah. Karena apa? Kita sudah menyatu dengan Dia. Kita sudah bersatu dengan Allah. Tapi kita sengaja melakukannya. Berarti kita menghina, menginjak-injak Allah, anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan kita dan menghina Roh Kudus. Bagi orang yang murtad, yang tadinya dia percaya kepada Tuhan Yesus lalu murtad, dia sudah menghina darah perjanjian yang menguduskannya dan menginjak-injak Yesus Kristus. Jangan dianggap itu sebuah persoalan biasa. Jangan dianggap itu sesuatu yang lumrah. Maka hati-hati. Dan dikatakan di ayat 27, bagi yang berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa tersebut. Tidak mungkin Yesus mati lagi kedua kali untuk menghapus dosa. Satu kali saja. Tidak mungkin dia mati lagi untuk menghapuskan dosa kita. Yesus tidak akan mati untuk kedua kalinya untuk mengampuni. Yang ada hanyalah penghakiman yang mengerikan. Ayat 27. Sebaliknya yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jadi bukan main-main. Kalau dalam hukum Musa, ketika ada 2 orang atau 3 orang memberikan keterangan tentang suatu kesalahan, hukumannya berat, mati. Apalagi dosa yang sengaja dilakukan setelah dia mengetahui kebenaran. Tidak ada yang menghapusnya lagi. Yang ada hanya penghukuman yang mengerikan. Bahkan di ayat 31 dikatakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri kalau sudah Tuhan yang menghukum. Jadi jangan main-main. Ketika kita sudah menyatu dengan Allah kita, Allah menuntut tanggung jawab. Allah menuntut tanggung jawab dari kita. Karakter Allah, sifat Allah, gambar Allah, itulah yang seharusnya tercermin dari diri kita. Karena kita menyatu dengan Allah. Satu. Berarti gambaran Allah itu terwujud dari diri kita. Cerminan diri Allah itu terwujud dari diri kita. Sehingga orang lihat, ya, hidup orang itu luar biasa. Hidup orang itu dalam kebenaran. Menyatu dengan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu akan membawa kita pada karakter, sifat, watak, pribadi Allah dalam hidup kita. Kita seia sekata dengan Allah. Bukan berlawanan, bukan berseberangan. Seia sekata, sejalan. Apa yang dikehendaki Allah itu yang kulakukan.
Aku mengabdikan hidupku sepenuhnya kepadanya. Aku setia dan taat kepadanya. Dan menyatakan kehendaknya itu dalam kehidupanku. Itulah kesatuan yang menjelma dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika di hari keempat ya, di hari keempat ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau diajar. Kita mau diajak kembali untuk mengingat kita sudah bersatu dengan Allah. Maka gambar Allah itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Menyatu dalam persekutuan bersama Kristus membawa kita pada tanggung jawab menyatakan Kristus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang, saat imanku lemah, Yesuslah andalanku. Biar waktu marahnya, yakin padanya tetap bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Cahaya Roh-Nya yang cerah, masukkan Dia kesal, tuntunannya pun teguh. Yesuslah andalanku. Biar waktu marahnya, yakin padanya tetap bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Jemaat, mari berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat kita, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami sudah menyatu dengan-Mu ya Allah, melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Penyatuan ini
adalah sebuah tanggung jawab, di mana kami bertanggung jawab untuk menyatakan kehidupan Allah yang menyatu dalam kami. Gambaran Allah, karakter Allah, sifat Allah, kiranya itulah yang tercermin dalam kehidupan kami yang menyatu denganmu. Di hadapanmu kami mengakui bahwa sering sekali kami justru jauh daripadamu. Kami hidup dengan keinginan kami, kehendak kami, pemikiran kami. Sehingga apa yang kami lakukan tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang mengajar kami, meneguhkan iman percaya kami, agar kami terus hidup di dalam-Mu. Karena Engkau bersama dengan kami. Hal ini nyata lewat ibadah kami, lewat pengharapan kami, lewat kasih kami terhadap sesama, juga ketekunan kami untuk beribadah. Tolong Tuhan, Engkau yang mengajar kami, mendidik kami, membina kami. Sehingga dari hari ke hari iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin dewasa. Dan kami menyatakan iman itu dalam kehidupan kami. Dalam kelemahan kami sebagai manusia yang berdosa, sering kami terjatuh ke dalam dosa. Meskipun kami tahu itu salah, itu dosa. Kami diingatkan oleh Tuhan ketika kami melakukan dalam kesengajaan dosa. Kami sudah menghina Tuhan. Kami sudah merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami Tuhan. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang menghargai pengorbanan Yesus, menghargainya dalam seluruh tindakan kami. Sempurnakan hidup kami Tuhan dari hari ke hari. Kami berdoa bagi keluarga kami, berkati ya Tuhan. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Sebagai satu keluarga kiranya kami menghayati hidup dalam kerukunan, dalam cinta kasih, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan ajari kami untuk melakukan peran kami dengan penuh tanggung jawab. Apapun peran kami, biarlah kami melakukannya dalam tanggung jawab. Tuhan memberikan kami pengertian dan hikmat, kekuatan, kesehatan untuk melakukannya. Berkati pekerjaan kami, sehingga lewat pekerjaan itu kami sekeluarga dapat menikmati kebaikan Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, yang bersama dengan kami ataupun yang jauh dengan kami. Pelihara hidup mereka Tuhan, karena merekalah kekayaan kami, merekalah harapan kami, masa depan kami orang tua. Kiranya Tuhan menjaga, memelihara mereka, membimbing mereka, memagari hati mereka agar tidak jauh daripadamu. Dan cukupkanlah apa yang mereka perlukan bagi kehidupan mereka dan masa depan mereka. Berkati juga keluarga kami, jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit. Baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan secara khusus Ibu Maya Pinontoan, Ibu Resmiati Thomas, Ibu Clara Ban, Ibu Rosta Kalawangan, Bapak Edi Iwan, Bapak Yopulu Mendong, Bapak Yusuf Yahaya, Ibu Freda Patiwail, Ibu Nurbani Lumbendong, Bapak Penatua Alpanelwan, Ibu Elizabeth Siahaya. Kuasa-Mu Tuhan yang menguatkan tubuh mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka disembuhkan. Kami mendoakan warga jemaat yang ada di sektor pelayanan 2, secara khusus keluarga Nanulai Tawawor, keluarga Untung Reinhard, keluarga Ore Kaunang, keluarga Paputungan Adipati. Berkati ya Tuhan keluarga-keluarga ini. Engkau tahu persis apa yang mereka hadapi. Kuasa Tuhan menyertai mereka, berkat Tuhan juga turun atas kehidupan mereka. Kami mendoakan warga jemaat yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi lewat peristiwa kematian. Hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan.
Bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena mereka mengalami kesusahan hidup, kemiskinan, sakit penyakit, kekerasan dalam bentuk apapun, ketidakadilan. Bahkan mereka menjadi korban bencana alam, korban peperangan. Kuasa Tuhan juga mengangkat hati mereka, memberikan semangat, memberikan pengharapan bahwa ada masa depan yang baik bagi mereka. Kami mendoakan jemaat-Mu ini, GPIB Jemaat Mengamaseyang. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu dimanapun Tuhan hadirkan. Dalam persekutuan pelayanan kesaksian Tuhan juga memberkati. Segala kegiatan pelayanan yang dilakukan Tuhan memberkati. Majelis jemaat, kiranya Tuhan memberkati majelis jemaat untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dan menata organisasi GPIB Jemaat Mengamaseyang ini dengan baik. Tuhan memberkati PHMJ, memberkati komisi, panitia, pengurus pelkat, semua yang terlibat dalam pelayanan apapun peran kami. Sempurnakan ya Tuhan pelayanan kami. Kami mendoakan juga Kodam 14 Hasanuddin dan pimpinan Yon Arhanud dalam hubungannya dengan GPIB Mengamaseyang. Tuhan berkati hubungan yang baik ini. Kiranya jemaat-Mu GPIB Mengamaseyang ini dapat menjalankan persekutuan pelayanan kesaksiannya di tempat ini. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan. Bangsa ini kiranya aman, tertib. Kami rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai. Bahkan kami bekerja sama membangun negeri kami ini. Tuhan memberkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan sampai kepada tingkat paling rendah RT RW. Hikmat Tuhan bekerja atas para pemimpin kami, supaya mereka dalam takut akan Tuhan bekerja membangun negeri kami, memimpin bangsa ini. Tuhan karuniakan segala yang baik bagi bangsa kami. Kami mempercayakan kehidupan kami semuanya ya Tuhan yang hadir saat ini. Engkau mengenal kami satu persatu. Tuhan kasihani kami. Yang terbaik karuniakan dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dan kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan doa kami ini. Dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara sektor pelayanan 9. Dipersilahkan.
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan dan pundi berwarna merah untuk dana program. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana HUT Mangamasyang dan Pasca tersedia di depan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri. Mari membawa persembahan syukur ini dalam doa secara bersama. Ya Bapa, kepadamu kami bersyukur atas kasih pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Terimalah syukur hati kami saat ini dan kuduskanlah apa yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat dan kasih karunia. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disilakan Bethlehem Voice untuk menyampaikan puji-pujiannya. When I am down and oh my soul so weary, When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence. until you come and see the while with me. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up so I can slowly see. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkness,
You are close like no others. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up so I can cross stormy seas. So good. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up Of the to more than goodness I of can be. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing Of the goodness of Terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu, tanggal 4 Januari 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada ke-1, pelayan firman, Pendeta Besti Laborita Simon Panggabian MTH. Kedua, pelayanan pujian, Paduan Suara Sektor 9 Mangamaseang, dan Bethlehem Voice. Ketiga, organis, Saudari Verlina Palar. Keempat, pemandu lagu, Ibu Marta Sugianto Huliselan dan Saudara Joni Lepa. Dan kelima, operator multimedia, MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia, ibadah hari Minggu Pelkat. Pertama, ibadah hari Minggu Pelkat pelayanan anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah di Gedung Serbaguna dan di Pospel Antang. Kedua, ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara John Glenn Sears Amaheka, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 8 GPIB Mangamaseang, dengan saudari Sevanya Reskiana akan dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 10 Januari 2026 di Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea, Makassar. Informasi ini merupakan pengumuman yang kedua. Bidang pelayanan dan kesaksian. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan. Pertama, Bapak Hendrik Lichty, dalam usia 53 tahun, adik kandung dari Ibu Erni Takalawangan Lichty, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 8, pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 di Makassar, dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 di Makassar. Kedua, almarhum Bapak Jeki Siahaya, dalam usia 62 tahun, ayah kandung dari Ibu Yeni Tampatonda, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 8, pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 di Manokwari, dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 di Manokwari. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan memberi penghiburan bagi segenap anggota keluarga yang berduka. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Imbauan. Mengimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayatnya yang kedua B. Bidang Inforkom Litbang. Libur kantor gereja Mangamaseang. Dalam rangka libur tahun baru 2026, pelayanan kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang diatur sebagai berikut. Tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026, kantor libur, dan dibuka kembali pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026. Cuti besar pendeta jemaat. Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean MTH, pendeta jemaat GPIB Mangamaseang, akan menjalankan cuti besar lanjutan terhitung mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 16 Januari 2026. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran jemaat dalam ibadah ini, pria 91 orang, wanita 116 orang, berjumlah 207 orang. Penutup. Mengimbau kepada seluruh jemaat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama ibadah hari Minggu. Mohon memperhatikan barang bawaan pribadi, mematuhi arahan petugas keamanan, serta tidak membawa barang-barang yang berpotensi membahayakan. Bagi warga jemaat yang menggunakan kendaraan roda 4, disediakan lahan parkir di halaman Arhanud 4 AAY, masuk melalui pintu Arhanud, serta tidak diizinkan memarkir kendaraannya di bahu jalan. Kedua, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu, dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini, dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan
untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat dan selamat hari Minggu. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing oleh Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.